prioritasin soal-soal yang dianggap teman-teman itu lebih dikuasai gitu atau lebih mudah gitu. Karena dalam Halo semuanya, selamat datang di Bagus GIS. Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu Kak Nur Fajriah, SPD dari student di UNS Universitas 11 Maret Surakarta. Dan Kak Nur Fajriyah ini di bidang geografi juga, pendidik juga, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengenal lebih dekat Olimpiade Geografi berprestasi di tengah pandemik seperti itu. Mungkin dari Kak Nur bisa ini lagi mungkin ya memperkenalkan diri kembali, barangkali ada yang salah-salah atau bisa ditambahkan. Silakan Kak Nur. Oke, selamat siang teman-teman. Halo ya, perkenalkan nama saya Nur Fajriah. Kalian bisa panggil saya Nur ya. Saat ini saya sedang menempuh studi lanjut di Pasca Sarjana Pendidikan Geografi Universitas 11 Maret semester 4. Yap, yap, yap. Terima kasih Kak Nur. Kita ngobrol-ngobrol terkait Olimpiade Geografi langsung ya. Mungkin bisa Iya ya. ini sih diceritakan sedikit pengalaman terkait Kak Nur dulu ikut Olimpiade atau mungkin peserta ataupun juri itu bisa diceritakan untuk memulai obrolan kali ini. Oke, sebelumnya mengenai Olimpiade Geografi dulu itu pertama kali saya mengikuti waktu jenjang SMA ya. Sekarang saya mengampu ya untuk Olimpiade Geografi sejak tahun 2018 sampai sekarang. Jadi sekitar 3 tahun ya, sudah 3 tahun gitu. Yap, yap. Waktu kuliah juga pernah ikut ini Kak, apa namanya? Kayak kalau misalkan di tingkat SD, SMP, SMA itu kan ada kalau tingkat perguruan tinggi atau universitas apakah ada kejuaraan-kejuaraan lanjutan seperti itu? Olimpiade Geografi tingkat nasional atau internasional gitu? Ada ya Mas, jadi untuk tingkatan jenjang geografi gitu ya, atau KSN Geografi, oke sebelum masuk ke jenjang saya perkenalkan dulu kali ya, apa itu Olimpiade Geografi gitu. Jadi KSN Geografi dulu namanya adalah OSN Geografi atau dikenal sebagai Olimpiade Sains Nasional Geografi. Nah, perubahan nama KSN ke OSN itu terjadi sejak tahun 2020 tahun lalu oleh Bapak Nadiem Makarim gitu. Semenjak dia mendirikan itu ya, jadi latar belakang OSN dan kompetisi ini itu sebagai ajang untuk anak-anak SMA di bidang sains gitu ya di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah ajang yang dilombakan geografi. Geografi itu sendiri dibagi menjadi 4 secara umum ya. Yang pertama itu di tingkat kota atau kabupaten, namanya KSNK. Terus yang kedua itu di tingkat nasional, namanya KSN atau kompetisi sains nasional. Terus yang terakhir, tingkatan terakhir adalah di internasional ya, yaitu IGO atau internasional jenjang tadi Mas. Oke, oke, siap. Masuk ke ini sih. Tadi udah Kak Nur udah menjelaskan terkait Olimpiade Geografi itu tingkat jenjangnya seperti apa. Terus tadi kan juga udah menyampaikan juga siapa penyelenggarakannya dari ini ya Kak, dari kampus-kampus gitu ya kalau yang nyelenggarain sama nasional juga ya. Halo Mas, Heeh. suaramu nggak kedengeran. Sorry, sorry. Kalau Halo? tadi kan udah menjelaskan terkait apa itu Olimpiade Geografi dan jenjang-jenjangnya. Kalau penyelenggaranya sendiri itu biasanya dari mana Kak? Penyelenggara Oke. Olimpiade. Untuk penyelenggara Olimpiade ini secara umum dibagi menjadi 3 ya, yang biasa menyelenggarakan. Yang pertama itu jelas pemerintah, yaitu KSN tadi ya yang resmi. Terus yang kedua adalah perguruan tinggi, ya contohnya itu yang biasa rutin melaksanakan Olimpiade Geografi adalah UGM ya, yaitu Olgenas atau Olimpiade Geografi Nasional. Terus yang ketiga biasanya lembaga gitu ya. Di sini lembaga yang aktif terkait pembinaan Olimpiade dan penyelenggaraan Olimpiade itu 2 ya, setahu saya itu. Yang pertama ada ALC, itu Active Learning Center ya, di Bandung. Dia berfokus pada pelatihan-pelatihan atau pembinaan Olimpiade gitu, untuk persiapan Olimpiade. Nah, ini dilaksanakan secara online maupun offline. Oke, oke. Terus yang kedua itu
ada POSI. Yang kedua ada POSI, Mas. Kalau POSI ini adalah pelatihan Olimpiade Sains Indonesia. Nah, POSI ini dia berfokus pada eh, event-event, apalagi di tengah pandemi sekarang itu event-event online yang dilakukan oleh POSI itu banyak yang gratis gitu. Jadi ini kesempatan banget buat teman-teman ya, teman-teman SMA maupun teman-teman mahasiswa untuk ikut eh, berpartisipasi dalam Olimpiade online ini gitu. Selain mendapatkan pengukuran atau ranking nasional, kita juga bisa mendapatkan sertifikat dan medali gitu. Yap, 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 yap. Wah, keren sekali. Tadi udah banyak menjelaskan terkait penyelenggaraan juga sama mengenai Olimpiade. Mungkin bisa di-sharing ini Kak, dulu tuh triks dan tips ketika ngikutin Olimpiade gitu. Kan kalau kan saya nggak pernah ikutin kayak gitu ya Olimpiade dan geografi kayak itu. Kalau di sana itu kalau Olimpiade tuh hanya ngerjain soal atau bukan ada praktek-praktek seperti itu yang diujikan ketika Olimpiade. Oke, jadi untuk materi itu di tingkat kabupaten atau kota ya Mas. Jadi tingkat KSNK itu biasanya full materi gitu, yaitu 100 soal gitu. Tapi mulai dari tingkat provinsi gitu ya sampai dengan nasional di internasional itu sudah ada praktikum gitu. Tentunya dengan tingkatan yang lebih uh, susah gitu, semakin tinggi udah ada praktikum. Iya, iya. Oke, berarti tadi tergantung tingkatan juga ya. Kalau misalkan itu apa namanya baru awal-awal itu kerjain soal nanti tingkat selanjutnya ada kayak praktek-praktek di dalam Olimpiade seperti itu ya. Kalau Iya. tips dan trik mengerjakan atau dalam kegiatan Olimpiade ada nggak Kak dari Kak Nur sendiri yang dulu pernah mengikuti Olimpiade juga dan dapatkan ini medali? Oke, tips trik sebenarnya sederhana ya. Yang pertama, kalian itu jelas harus suka bidangnya dulu. Gitu. Misalkan KSN geografi yang basicnya kalian harus suka dulu gitu bidang geografi. Gitu. Ketika dia nanti suka, gitu kan suka bidangnya, kalian ketika belajar itu nggak akan terpressure gitu dengan suka hati. Terus yang kedua itu biasanya perbanyak latihan-latihan soal gitu ya. Minimal itu 10 tahun terakhir. Misalkan KSNK untuk tahun ini 2021 berarti kalian harus belajar mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2020 gitu minimal 10 tahun untuk mengetahui tipe-tipe soal apa saja yang sering keluar. Itu yang kedua. Yang ketiga itu bikin target ya, target belajar. Misalkan hari ini saya harus memahami atau belajar materi terkait tanah misal, atau besoknya saya harus memahami materi terkait batuan misal seperti itu. Itu yang ketiga ya, jadi bikin target belajar. Selanjutnya yang keempat itu prioritasin soal-soal yang dianggap teman-teman itu lebih dikuasai gitu atau lebih mudah gitu karena dalam KSN itu ada sistem plus minus gitu ya. Jadi jika betul itu plus 3, kalau salah itu minus 1, dan kalau kosong itu 0 gitu. Jadi tidak usah dipaksakan ketika mengerjakan soal itu harus dikerjakan semua. Gitu. Jadi prepare dulu tipe-tipe soal atau materi-materi apa saja yang kalian kuasai. Nah itu yang lebih diprioritaskan untuk mendapat perhatian. Gitu. Itu sih, itu yang keempat. Gitu. Selanjutnya yang kelima, temukan kata kunci tiap soal gitu. Nah, ini akan memudahkan teman-teman dalam menjawab soal. Gitu. Jadi setiap soal itu ada kata kuncinya. Ya. Terus selanjutnya itu ada pembinaan ya, pembinaan sejak dini gitu. Jadi ketika mempersiapkan Olimpiade gitu itu nggak bisa secara instan gitu. Belajar seminggu atau bahkan sehari 2 hari itu nggak bisa. Jadi disiapkan sejak dini gitu. Nah, sekolah-sekolah sekarang sudah banyak yang mempersiapkan Olimpiade itu sejak dini, yaitu dengan memasukkan ya ekstrakurikuler KSN gitu. Jadi ada pilihan minatnya untuk persiapan Olimpiade Olimpiade itu sendiri. Gitu. Jadi dimasukin ke ekstrakurikuler sekolah. Oke, Itu sih oke. Mas beberapa tips dan trik. Ya, tadi mungkin saya ambil kesimpulan beberapa ya terkait tips dan triksnya terkait kita harus suka dulu, terus belajar soal-soal yang terakhir 5 tahun terakhir, terus ada targeting,
persiapan soal dikuasai. Dalam arti itu kan ada yang kalau jawab soal salah dikurangin poinnya, jawab benar poin berapa seperti Ya. itu. Terus yang terpenting juga itu tadi pembinaan sejak dini, jadi nggak bisa dilepas gitu aja ya. Misalkan ikut ekstrakurikuler di setiap sekolah ataupun ikut bimbel-bimbel gitu ada ya Kak ya untuk mempersiapkan Olimpiade atau KSN itu ya. Fokus ke situ itu. Kalau kalau bimbel kayaknya belum ada ya Mas. Jadi kalau Oke. misal pelatihan memang khusus itu ya tadi di ALC atau POSI gitu secara online. Oh, yap, yap, yap. Oke, mungkin kalau Kak Nur ada yang ini nggak apa namanya contoh-contoh soal terkait pembahasan soal Olimpiade seperti itu biar apa namanya kita belajar sedikit terkait soal-soal Olimpiade geografi itu seperti apa dan tips trik kata kunci soalnya itu seperti apa. Oke, jadi ada beberapa soal aja ya, nggak banyak yang bisa kita lihat. Sebentar, saya share screen dulu ya Mas. Siap, siap.